Misteri gaib Pulau Jawa saat masih dikuasai jin. Masa kegelapan umat manusia. Sejarah awal Pulau Jawa seolah terbungkus oleh misteri, karena sama sekali tidak diketahui keberadaannya oleh dunia. Sampai pulau ini dikunjungi oleh peziarah dari Cina, Fahian, pada tahun 412 Masehi. Berdasarkan buku Sejarah Gaib Tanah Jawa, karangan C.W. Leadbeater, cetakan 1 Maret 2015, disebutkan pada 2000 tahun sebelum Masehi, Pulau Jawa sudah menjadi koloni bangsa Atlantis. Tapi saat Atlantis hancur, Jawa menjadi negeri terpisah. Di saat masih dikuasai oleh bangsa Atlantis inilah ajaran gaib hitam dan sesat mulai diajarkan kepada penduduk yang tinggal di Pulau Jawa, sehingga pengaruh aliran sesat itu kemudian semakin kuat dan merusak tatanan kehidupan yang ada pada saat itu. Mereka memuja dewa yang kejam yang selalu meminta persembahan manusia dan hidup di bawah bayang-bayang tirani tanpa kesempatan untuk melepaskan diri. Pada zaman itu, mereka diperintah oleh raja yang merangkap imam agung dari aliran hitam itu. Di antara raja ini ada seorang yang sungguh fanatik dalam kepercayaan aliran hitam itu. Sang raja memiliki keyakinan bahwa hanya dengan menjalankan praktik kepercayaan yang mengorbankan darah setiap hari, wilayahnya dapat diselamatkan dari kehancuran. Hal ini didasari keyakinan bahwa dewa-dewa ganas haus darahlah yang memegang kendali atas Pulau Jawa saat itu. Para dewa telah membuktikan kekuatan dahsyatnya dengan letusan gunung berapi berulang-ulang dan bencana-bencana alam lainnya. Raja tersebut lalu memutuskan untuk melakukan sebuah pemagaran gaib demi untuk tetap menjaga dan memelihara perlindungan atas Pulau Jawa. Kemudian pada 1200 tahun sebelum Masehi, terjadi invasi secara damai terhadap Pulau Jawa oleh Raja Vaivasta Manu yang beragama Hindu. Mereka datang secara damai dan tinggal di pantai, dan pada akhirnya membentuk kota perdagangan kecil yang independen. Seiring waktu, kekuatan para pendatang Hindu ini meningkat pesat dan akhirnya menjadi dominan dalam komunitas. Namun walaupun agama Hindu telah diterima oleh penduduk, namun dalam kenyataannya pemujaan lama terhadap ajaran sesat tetap dilaksanakan. Melihat kondisi tersebut, Raja Vaivasvata meminta untuk mengirimkan ekspedisi ke Jawa pada tahun 78 Masehi untuk menangkal pengaruh buruk dari aliran sesat tersebut. Dari waktu ke waktu, datanglah agama Buddha yang dibawa saat setelah Aji Saka memimpin ekspedisi tersebut. Lalu pada abad 13 datanglah Syekh Subahir, seorang ulama yang dikirim Kesultanan Turki Utsamania ke tanah Jawa untuk menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif
makhluk halus saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Kemudian sepeninggalan Syekh Subahir, pemagaran gaib terhadap pengaruh negatif dilanjutkan oleh para wali songo. Para wali ini mengajarkan ajaran Islam. Salah satu di antaranya yang terkenal yaitu Sunan Kalijaga.